nenek yang dulu kan, eh, kita harus menghormati budaya sama adat. Katanya kalau kita mencela budaya atau adat sendiri itu biasanya ada karmanya gitu, ada Oh, balasan gitu. oh iya. Oke, teman-teman, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya, milenialis yang masih memperhatikan bagaimana Indonesia, Indonesia yang dikenal dengan beragam budaya, dikenal dengan bermacam-macam lagu budaya, tarian budaya dan lain-lain sebagainya, dan budaya lain sebagainya. Di sini kita sudah kedatangan Kak Zuhri ya, Kak Zuhri. Mohon perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin nama, kemudian sekarang asal dari mana, terus mahasiswa kuliahnya di mana. Silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Zuhri ya. Zuhri, kalau sering dipanggil orang itu Zuhri. Kalau nama aslinya itu Muhammad Zuhri Syah. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta ya. Sebenarnya nggak nyambung lah kan. Saya orangnya itu kita Al-Quran gitu kan. Mau kalau budaya gue nggak apa-apa gitu. Oke. Eh, itu aja ya. Saya ini orangnya agak kurang apa gitu. Orang kurang pede lah kan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Oke. Saya ini kuliah di PTIQ ya. Hmm. PTIQ Jakarta. Ngambil jurusan tarbiyah, pendidikan agama Islam ya. Hmm. Pendidikan agama Islam ya, Masya Allah berarti ya. Tapi kok bisa mengenal itu apa gimana ya? Kok bisa mengenal budaya kayak gitu emang dari desanya seperti itu, udah disetel seperti itu atau keinginan sendiri, Mas Zuhri? Oke, kalau untuk masalah budaya ini Kak, itu kami kan kebetulan di Jambi ini, khusus di Jambi lah khususnya kan. Mm-mm. Biasanya orang bilang itu kalau di Jambi ini terkenal sama adat dan budayanya gitu. Mm. Nah, kebetulan saya dilahirkan dari keluarga asli karena Jambi dibesarkan oleh adat dan budaya. Itu makanya saya kalau dibilang budaya sama kebiasaan orang Jambi itu saya sangat menghormati karena kata nenek yang dulu kan, eh, kita harus menghormati budaya sama adat. Katanya kalau kita mencela budaya atau adat sendiri itu biasanya ada karmanya gitu, ada Oh, balasan gitu. oh iya iya paham. Gitu. Jadi menurut Mas Zuhri, ini kan banyak dari kita ya generasi-generasi milenial ke bawah ini kayak kelihatannya kurang banget tentang budaya. Pengertian budaya pun kadang nggak tahu apa sih budaya itu. Budaya itu kayak kelihatannya sekarang udah nggak ada sih. Kok udah udah zaman teknologi kok masih budaya-budaya kayak gitu. Nah, menurut Mas Zuhri budaya itu seperti apa sih? Apa pengertian budaya lah maksudnya. Kalau Sendiri. menurut saya lah ya, ya Menurut yang namanya budaya kan kita ini hidup di negara yang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Jadi daerah itu punya ada budaya atau kebiasaan masing-masing gitu kan. Punya budaya, kebiasaan ataupun dia cara orang hidup di daerah itu gimana gitu. Nah itulah yang oh, dinamakan budaya. Terus kenapa pertanyaan dari Antum tadi bilang anak-anak milenial sekarang itu kurang tahu tentang budaya atau adat istiadat di daerahnya masing-masing lah khususnya. iya. Nah, karena menurut saya begini, eh, kebetulan kita ini sudah masuk ke era industri 4.0 kan. Iya, Jadi apa-apa semuanya pakai internet, semuanya pakai gadget, nah gitu. Jadi itu yang mempengaruhi anak-anak milenial ini kurang mengetahui tentang budaya. Nah, jadi begitu menurut saya. Jadi eh, untuk menjunjung atau memelihara budaya kita di daerah kita itu sebenarnya mudah. Cuma yang membuat kita sulit tadi itu tadi perkembangan.
semakin ya semakin maju, semakin modern itu perkembangan teknologi kita ya semakin budaya itu akan hilang. Nah gitu. Itu yang iya. perlu kita garis bawahi gitu. Nah, begitu kira-kira. Oh gitu. Berarti kondisi budaya sekarang ini, budaya Indonesia kayak misalkan tarian-tarian seperti itu udah sangat kritis kritis sekali ya. Maksudnya Ya, betul, betul. jarang ada yang memperhatikan gitu loh. Ya nggak sih? Betul, kalau itu ya, kalau dari pandangan ya kita sama-sama lihat kalau di zaman sekarang ini ya anak-anak milenial ataupun ya pemuda-pemudi di Indonesia sekarang ini ya, kalau saya sih kurang mengenal tentang budaya. Kenapa? Karena itu tadi perkembangan teknologi semakin modern, nah itu. Jadi, sehingga membuat budaya itu hilang. Nah, salah satu contohnya itu adalah mungkin kalau ditanya seorang itu dari daerahnya masing-masing itu misalnya contoh kecil misalnya kan ditanya tentang itu apa tarian daerah di daerahmu gitu misalnya kan. Nah, itu mungkin kalau menurut saya sih mungkin mikir-mikir juga dia karena dia kurang memegang erat tentang budaya gitu. Nah, Betul, betul. contohnya kita Jambi ini kan ada namanya tarian Cikapu Siri. Nah, tarian Cikapu Siri ini biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu hormat. Nah, gitu. Nah, jadi kemarin pas kita harlah PTIK ya, kita kan di PTIK ada namanya organisasi khusus anak Jambi itu kan. Ya. Namanya kan Keluarga Mahasiswa Alumni Jambi. Biasa disebut KMA Jambi. Nah, itu kemarin pas harlah PTIK kalau nggak salah yang tahun berapa ya, lupa itu 2018 kalau nggak salah mungkin ya. Itu kita dari anak Jambi, khusus anak Jambi di PTIK Jakarta itu menampilkan tarian Saputri. Luar biasa keren kan. Dari sekian banyak penampilan itu ya dari Jambi lah yang nampak gitu nah ciri khas budaya dari daerah Jambi itu nah gitu. Dari tarian Saputri tadi nah gitu. Luar biasa gitu. Mantap. Jadi saya ya, alhamdulillah bangga gitu kita di luar kalau di tanah Jawa orang bilang dari mana dari Jambi dari Jambi kalau orang Jambi itu erat dengan budaya kental sama adanya gitu sampai kita di Jambi ini sampai kita di Jambi ini ada yang namanya adat berseni sarak berseni kita kita betul-betul memegang adat budaya kita itu kita harus landasannya itu harus kepada Quran dan hadis. Nah itu kita bukan sekedar budaya doang gitu. Nanti gitulah kira-kiranya. Oh, mantap ya berarti. Jambi mantap ya berarti ya. Oke. Insya Allah. Kalau menurut saya sih kalau khusus di daerah Jambi kita ada namanya itu tadi yang paling saya kagumin lah dari provinsi Jambi ini kan. Kebetulan kita kan masih muda gitu. Enggak pengetahuan kita mungkin masih kurang gitu. Jadi untuk orang-orang budaya lah khususnya di daerah Jambi itu mungkin lebih mendahului. Kalau untuk kita yang milenial di Jambi ini ya cukup kita mengetahui tentang adat berseni sarak itu ada slogan adat berseni sarak berseni kita bawa itu khususnya itu sangat luar biasa gitu. Jarang itu di daerah di luar Jambi lah khusus itu jarang yang mempunyai slogan yang seperti itu. Berarti adat budaya di Jambi ini itu sangat kaitannya dengan Al-Quran dan hadis ya, sangat luar biasa. Kan di daerah saya lah khususnya di Kabupaten Batanghari ini kan, di Batanghari ini ada istilahnya titian teras bertanggo batu. Nah itu bahasa Jambi ya, titian teras bertanggo batu. Artinya apa? Kita hidup itu harus berlandaskan dan Al-Quran dengan sunnah hadis Nabi, hukum-hukum syariat Islam. Nah begitu sangat-sangat memegang tentang syariat Islam tadi dari selain daripada budaya dan adat tadi kita juga menjalankan syariat Islam itu lebih lebih kalau saya itu disinkronisasikan dengan Al-Quran dan hadis, jadi adatnya itu agak keislaman lah begitu nah. Iya. Ya, gitu. Agak keislaman gitu. Nah, itu tadi bahasa Jambinya gimana? Itu pendapat saya sendiri.
itu ada namanya itu titian teras Betanggo Batu. Titian teras Betanggo Batu. Nah, gitu. Titian teras Betanggo Batu itu artinya kita hidup itu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Sesuai dengan syariat Islam pokoknya gitu. Iya, Jadi mantap. begitu kira-kira. Terus tadi kan sempat itu ya, sempat disinggung masalah teknologi. Gara-gara teknologi budaya semakin kritis, kemudian budaya di antara masyarakat milenial itu mulai luntur gitu. Tapi ada nggak sih nilai plus dari teknologi itu sendiri? Kegunaan teknologi khususnya dalam bidang hal-hal budaya gitu. Ada nggak sih nilai plus? Nah, kalau itu jawabannya itu ada. Tentu ada. Ada, tetap ada ya. Manfaat teknologi untuk budaya kita itu ya, dengan teknologi itulah kita bisa memperkenalkan budaya kita itu sendiri. Nah, contohnya itu ya, itu pengalaman saya sendiri ya, saya yang merasakan. Ya. Kemarin kebetulan saya itu diundang ke salah satu stasiun TV nasional itu ya, bukan TV swasta, TV nasional yang ya sifatnya itu di BUMN lah gitu nah. Nah, jadi PRI Jambi. Nah, di PRI Jambi itu ada nama acaranya itu nanti. Saya itu kebetulan kemarin itu sebenarnya cuma cerita masalah budaya sama itu bagian seninya di itu ya, di stasiun itu. Jadi dia bilang, kamu bisa nyanyi nggak katanya kan? Yeah. Nyanyi yang gimana gitu. Saya bilang kan, kamu bisa lagu daerah, yang lagu-lagu klasik daerah kita dulu. Kalau sekarang ini kan banyak itu kan lagu daerahnya itu. Memang betul banyak lagu daerah yang rilis baru, tapi tidak seperti yang klasik dulu. Kalau klasik dulu itu lagunya itu punya makna atau arti tersendiri. Nah gitu. Jadi itu disuruh, bisa nggak di vokal gitu untuk nyanyi lagu daerah kita yang klasik-klasik dulu lah pokoknya kan. Contohnya misalnya Bercerai Kasih, terus ada Api Rampo. Nah itu luar biasa. Kalau untuk nyanyinya ya, saya khusus yang merasakan di situ tuh kalau untuk nyanyi itu, kalau kelihatannya mudah, tapi nadanya itu nggak sama nada kayak pop dangdut. Itu sangat berbeda sekali. Nah gitu. Kenapa saya bilang berbeda sekali? Mungkin ya zaman dahulu ya orang tua-tua kita yang nyanyi itu dia punya seperti ada daya tarik dari suaranya itu yang menyanyikan lagu klasik tadi itu, sehingga orang bisa tertarik untuk mendengarnya itu. Nah, padahal lagunya cuma apalah itu kan, cuma bahasa Jambi yang pantun-pantun gitu kan. Nah, jadi punya daya tarik. Nah gitu. Jadi kemarin itu kebetulan dicoba diajak ikut join gitu kan. Saya coba dulu kan, karena saya alasan orang itu mengambil atau menyuruh saya join itu karena katanya itu generasi itu tadi kembali ke awal tadi, generasi milenial atau pemuda-pemudi kita yang sekarang ini kurang mengetahui tentang budaya. Kira-kira makanya saya harus terjun untuk memperkenalkan budaya kita tadi yang melalui media. Itulah salah satu kegunaan betul. Manfaat dari media atau teknologi tadi. Nah, kira-kira begitulah. Jadi lebih, kalau teknologi itu keuntungannya lebih ke itu ya, peluasan mempublikasikan kayak gitu ya, peluasan budaya lah, memperkenalkan budaya daerah. Untuk budaya, untuk memperkenalkan budaya masing-masing gitu kan. Seperti ya Jambi harus kenal sama budaya adat di Jawa gitu. Nah, jadi satu sama bisa mengetahui tentang budayanya gitu. Nah, jadi begitu ya. Kemarin tuh betul saya juga diundang untuk mewakili Provinsi Jambi dalam acara ya tadi beranda budaya dari daerah masing-masing. Jadi utusan per provinsi gini. Kebetulan dari bagian saya itu tadi untuk nyanyi, tapi menggunakan alat musik tradisional langsung, bukan ya musik yang dari modern sekarang gitu, langsung tradisional gitu. Ada gendang, ada biola, itu kario, nah gitu banyak lagi gitu. Sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Saya untuk pengalaman pertama kali gitu kan. Pengalaman yang saya dapat di situ ya, saya pikir juga sebenarnya sih anak-anak muda sekarang ini berpikirnya terlalu kolot untuk memikirkan tentang budaya ataupun
palingan anak muda sekarang itu bilangnya terlalu tua lah mikir budaya, terlalu orang tua lah itu yang mungkin tentang budaya itu, masa kita anak muda nah gitu kan. Harusnya kita yang muda ini maju untuk memperkenalkan budaya tadi, nah, gitu. Iya. Itu kalau menurut saya itu terlalu kolot anak-anak itu mikir tentang budaya tadi. Nah, harusnya kita yang muda-muda ini yang harus memperkenalkan budaya kita. Jangan malu gitu. Inilah kita, nah, gitu. Ini kita dari daerah masing-masing. Kalau saya bangga, kenapa saya bilang bangga? Ya, karena saya dilahirkan dari tanah yang memegang erat tentang adat dan budaya itu, nah, gitu. Jadi sesuai dengan ajaran datuk kita dulu gitu, dari nenek moyang kalau bahasa orang Jawa ini. Nah, itu kira-kira. Jadi keterangan itu tadi kan menyangkut siapa sih yang berperan penting gitu ya. Artinya yang berperan penting siapa kira-kira? Apakah anak-anak, apakah pemuda saat ini? Kalau kita gimana ya, mengandalkan pemuda saat ini itu kayaknya gimana gitu ya? Agak ragu-ragu gimana gitu nggak sih? Itu gimana menurut? Apakah perlu pendampingan gitu? Sebenarnya ini juga menjadi permasalahan kenapa budaya kita itu jarang diaplikasikan oleh anak-anak muda. Karena kurangnya kolaborasi sama orang-orang yang sudah senior lah, misalnya kan, orang-orang yang sudah lebih matang soal budaya itu gimana gitu. Kurang kolaborasi ya, misalnya orang-orang yang orang tua lah, dia mungkin mau join sama anak muda itu mungkin merasa malu gitu, merasa ya gimana lah gitu kan. Belum lah kalau orang tua gimana. Jadi kurangnya kolaborasi lah kalau menurut saya. Harusnya itu kolaborasi anak muda sama orang yang lebih tua umurnya atau yang lebih senior atau yang lebih mengetahui tentang budaya itu. Jadi kira-kira begitu kalau menurut saya. Harus kolaborasi gitu kalau menurut saya. Iya, berarti kurangnya. Tapi yang lebih diutamakan anak mudanya gitu. Iya, betul sekali. Artinya ketika kita sudah mengandalkan anak muda, artinya perlu pendampingan untuk bisa menyamai kreativitasnya, kemudian kemampuannya itu bisa menyamai petua-petua kita gitu kan. Artinya perlu pendampingan terlebih dahulu agar budaya yang disampaikan itu tidak melenceng ataupun apalah gitu ya. Artinya perlu pendampingan gitu aja, kolaborasi intinya. Nah, kemudian kolaborasi harus didampingi juga kan. Itu ya, kolaborasi gitu. Berarti yang sangat berpengaruh, yang sangat berperan dalam menjaga budaya itu benar-benar pemuda gitu ya. Soalnya kan pemuda juga harapan bangsa, harapan negara juga gitu kan. Jadi itu ya, jadi kita perlu garis bawahi teman-teman. Jadi gitu, kita harus sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, atau sekalipun bukan mahasiswa atau siswa sekalipun, atau sebagai warga Indonesia lah, kita itu layak untuk menjadi penerus budaya-budaya yang sudah dilestarikan oleh datuk-datuk kita, oleh petua-petua kita, oleh pejuang-pejuang kita terdahulu, nenek moyang lah istilahnya gitu ya. Nah, ini sekaligus beruntung di Indonesia kan. Gimana? Indonesia itu kita tuh beruntung hidupnya di Indonesia. Kenapa saya bilang beruntung hidup di Indonesia? Karena kita ini hidup penuh dengan budaya gitu. Sampai-sampai ada itunya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Iya, betul banget. Nah, semua kita itu kan berbeda-beda tapi tetap satu, itu biasa itu. Kita termasuk yang beruntung gitu, yang bersyukur hidup atau lahir di Indonesia ini penuh dengan budaya. Coba dari Sabang sampai Merauke gitu. Penuh dengan budaya macam-macam. Gitu. Nah, dari bahasa, kemudian dari pokoknya beraneka macam lah pokoknya ya. Mantap Indonesia. Hanya Indonesia ya. Dan juga pulau-pulaunya itu kan nggak hanya satu Indonesia, jadi ya bangga lah jadi anak Indonesia. Gitu. Meskipun ya bangga lah kita hidup di Indonesia. Meskipun dalam dalam skala dunia Indonesia itu kayak di gimana gitu ya, tapi bangga lah, kita tetap bangga jadi anak Indonesia.